Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan mendemokan aplikasi salah satu software untuk membuat prototipe user interface, user experience ya. Kemarin minggu yang lalu sudah saya sampaikan untuk mencoba beberapa aplikasi. Nah, di sini akan saya demokan salah satu aplikasi favorit yang dipakai teman-teman yang sudah expert di bidangnya ya, yaitu Adobe XD. Di sini mungkin versinya berbayar tetapi ada versi basicnya, jadi gratis. Cuma ada keterbatasan antara yang berbayar dan gratis. Tapi kita pakai yang gratis saja udah cukup ya. Oke, di sini kalau kita lihat fitur-fiturnya Adobe XD nanti bisa kita buat mendesain ya. Jadi nanti yang biasa pakai Corel itu bisa nanti berkolaborasi ya. Jadi dari Corel nanti atau dari Adobe Illustrator bisa diekspor dalam format SVG atau WMF atau PNG, nanti bisa dimasukkan ke Adobe XD ataupun langsung desain di dalam Adobe XD juga bisa. Nah, secara garis besarnya nanti bisa membuat komponen di sini ya, tombol atau text input ya. Kemudian ada state ya, nanti bisa kita buat skenario dari satu layar, satu screen ke screen yang lain tampilannya seperti apa. Kemudian ada juga ini repeat grid ya, nanti ini bisa tinggal diklik tarik atau di copy paste gitu ya. Kemudian ada layout, jadi satu layout itu bisa beberapa komponen. Nah, ini juga ada bisa disinkronkan dengan Photoshop, Illustrator atau software lain yang satunya itu software sketch ya. Itu. Kemudian animasi ya. Nanti di sini juga kita bisa buat animasi antara transisi screen atau ketika tombolnya ditekan atau ketika text box-nya diklik dan sebagainya. Kemudian ada voice command, ini juga misalkan nanti misalkan open menu apa gitu ya, misalkan menu beranda, nanti buka menu beranda, tapi ini untuk simulasi saja nanti. Terus ada scroll, jadi nanti bisa di scroll gitu ya. Jadi Adobe XD nanti sebenarnya fokus ke prototipe. Jadi teman-teman misalkan pengen promosi aplikasi Android-nya, nggak usah buat aplikasi yang sebenarnya, cukup pakai prototipe aja. Itu ya. Kemudian ya ini ada, nanti juga kita bisa publish ya. Dengan menggunakan akun, harus login dulu nanti. Di share link, dan nanti linknya bisa disampaikan ke klien atau pengguna. Terus aset nanti bisa di-linkkan ya, gambarnya macam-macam bisa dimasukkan dan seterusnya ya. Oke, ini saya sedikit demo karena ini nggak begitu sulit ya. Di sini saya udah buka Adobe XD-nya, teman-teman nanti bisa download dari webnya, langsung di-download aja. Pakai yang starter plan ini udah cukup ya. Tuh. Oke. Oke, misalkan teman-teman pengen buat sebuah aplikasi Android, nanti bisa pilih yang sebelah kiri ini, tergantung resolusinya yang pilih yang mana. Kalau pengen membuat aplikasi website, prototipe website juga bisa pakai ini. Oh, kepencet tadi ya.
Kalau pengen membuat Instagram Story, nah ini juga ada pilihan. Jadi teman-teman yang desain apa namanya Facebook, YouTube video, Instagram Story atau Instagram Post, Twitter, nah di sini juga bisa. Ini ukurannya ya, atau buat custom sendiri juga bisa. Nah nanti misalkan kita yang di sini ada resolusinya, misalkan saya pakai yang Google Pixel ini aja ya. Ya ini ya, tapi ini dirubah bisa. Ya. Nah ini kalau terbiasa dengan Corel sebenarnya nggak begitu sulit ya. Karena di sebelah kiri itu komponennya simpel, cuma ada kotak atau rectangle, ada elips lingkaran, ada poligon, ada garis, ada pen ini nanti kalau pengen gambar, atau ada teks termasuk artboard nanti bisa dicoba. Terus prototype ini nanti untuk transisi ya. Oke. Ini versi yang terbaru, saya juga belum nyoba yang versi ini. Tapi secara umum masih sama. Oke. Yang tadi ukuran saya rubah ya. Oke. Untuk yang apa namanya? Artboard ini untuk membuat screen 1, screen 2 dan seterusnya. Ini kebetulan tadi saya pilih artboard kemudian buat beberapa screen gitu ya. Nah, cuma ini ukurannya saya rubah. Ya, tidak sesuai standarnya tadi ya. Karena terlalu panjang. Ini boleh di bawah, boleh di kanan ya, terserah urutannya ya. Saya hapus dulu. Nah, seperti ini. Nah, nanti teman-teman bisa desain ya. Kalau nanti misalkan pengen impor ya juga bisa ya, impor gitu. Nanti biasanya PNG ya, PNG bisa. Nah, ini tapi kalau di sini nggak ada ekstensinya yang bisa, boleh ya. Tapi saya belum ada desain versi Corelnya ya. Nanti kalau teman-teman gambarnya lewat apa namanya bawaan Adobe SD terlalu susah, bisa pakai Corel dulu terus dimasukkan ke sini. Oke, sebagai contoh misalkan kita buat apa nih rectangle ya. Misal kita taruh atas. Nah, nanti apa? Ini bisa dilengkungkan ya. Kayak di Corel itu. Corner ya istilahnya. Oke, ini kita bisa cek di samping kanan ada pilihan warna. Warnanya pengen apa. Ya, gampang ini nanti. Oke, itu terus bordernya misalkan tidak saya kasih border. Terus saya buat rectangle lagi. Saya taruh bawahnya. Nah, ini kreativitas sangat dibutuhkan teman-teman di sini. Jadi desainnya ya biar menarik dan secara tampilan memudahkan pengguna ya. Tidak terlalu rumit. Bordernya saya hilangkan. Terus misalkan kotak lagi saya taruh sini. Ya yang paling susah tuh memilih warna. Nanti pasti ada teman-teman yang kalau suka warnanya gelap pasti warnanya gelap semua. Ya, di sini uh, emang susah kalau kita bermain warna. Oke, misalkan saya tambah teks. Kita kasih misalkan moving. Kita rubah ukurannya.
warnanya juga dirubah misalkan. Oke, fontnya oke, kita taruh sini. Terus nanti kalau pengen gambar, coba ini ada gambar enggak ya saya cari dulu. Oh, kemarin kelihatan saya yang pernah ngajar itu pemrograman perangkat bergerak, ada gambar di sini coba. Oke, ini ada gambar, coba saya ambil salah satu. Nah, jadi kita masukkan gambar. Oke, coba saya import lagi. Gambar misalkan. Wah, besaran. Ini bisa dikecilkan gini ya. Jadi semua tampilan ini bisa di zoom, bisa di zoom out ya. Oke, seperti ini. Saya geser. Jadi ini kayak desain-desain biasa ya. Oke. Oke, ini contoh sederhana seperti ini dulu. Saya tambahkan lagi, misalkan di sini ada tombol misalkan saja. Oke, kita kasih warna. Kita kasih teks go misalkan. Oke, ini contoh pertama ya. Terus di screen yang sampingnya yang tadi kita gunakan artboard tadi, kita desain lagi di sini. Saya copy aja yang di sini ya. Copy, paste. Oke, di sini sedikit saya ubah. Oke. Kalau nanti tampilannya kompleks ya harus digambar satu-satu ya. Tapi ini kan contoh saya memang saya buat sederhana dulu, yang penting konsepnya tahu dulu. Oke, ini saya nanti boleh desain tuh di sini ada trim dan sebagainya kayak Corel itu. Misalkan mau buat kotak terbawahnya kerowak nanti bisa pakai ini. Ada kalau di Corel namanya weld ya. Kalau di sini add. Ini kalau di Corel namanya trim, ini subtract. Ini intersect Corel juga sama, kemudian exclude nanti berarti yang tidak tabrakan atau tidak tertumpuk itu di apa yang tertumpuk dihilangkan, sedangkan yang tidak tertumpuk tidak hilang. Nanti coba aja. Oke, kemudian coba ini mau ordernya mana? Order link to kebablasan. Oke, klik kanan send back ya.
Oke, di sini misalkan kita tulis S1 Teknik Informatika. Fontnya kita ganti. Oke, kemudian kita kecilkan dikit. Nah, mungkin di bawah nanti saya buat sebuah form login ya. Misalkan di sini ada untuk inputan ya. Terus saya copy aja. Kita naikkan dikit. Kita kasih teks di atasnya. Username. Saya copy, paste. Password. Oke, ini kurang naik. Kita naikkan. Oke, di sini kita buat tombol lagi ya. Misalkan tombol pakai kotak aja. Oke, warnanya boleh dikasih, ini ada shadow ya, nggak begitu kelihatan. Itu bisa di setting di sini, ada warna-warna. Diedit bisa nggak ini? Oke. Saya copy paste. Oke, warnanya kita rubah dikit ya. Oke, yang samping kanan kita buat tombol login. Saya copy aja. Yang samping kiri kita kasih tombol back misalkan, atau kembali juga boleh. Nah sampai di sini kita sudah punya dua tampilan ya. Tampilan pertama yaitu halaman covernya ya, halaman utamanya. Di situ nanti ada tombol go. Oh, ini kok gambarnya hilang. Saya copy lagi. Ya, tadi ikut geser. Oke. Jadi nanti yang tombol go ini kalau diklik maka nanti akan lari ke halaman kedua. Kemudian kalau tombol back diklik kembali ke sini. Kalau tombol login diklik misalkan nanti lari ke halaman ketiga. Oke, itu kita gunakan ini prototype gitu ya. Oke, di sini sudah ada tombol. Ini mau tulisannya atau yang lingkarannya silakan. Kita coba yang lingkarannya ya. Kita klik ini aja, klik, di drag, kita tempelkan ke sini. Nah, ya tadi ini diklik, tarik, tempelkan ke sini. Sama dengan yang bawah ini, misalkan yang backgroundnya ini kita klik, tarik ke sini. Nah, jadi sudah jelas alurnya ya. Dari ini kalau diklik lari ke sini, kalau tombol back diklik ke atas. Ini juga sama. Yang tombol loginnya ini klik, tarik, arahkan ke sini. Sudah seperti itu. Nah, ketika tadi kita
tarik ini, sebenarnya ada pilihannya ya. Di sini ada transisinya. Nah, nanti coba dipilih satu-satu. Overlay. Nah, nanti bisa di animasinya juga ada pilihannya. Kemudian yang ini tadi juga bisa. Scroll to juga bisa, tapi ini karena transisi ke sebelumnya berarti ini bisa transisi tadi apa yang pertama ini tadi overlay ya, nanti kita cek aja. Overlay itu menutupi atasnya ya. Kita play dulu di sini. Nah, kalau ini diklik, nah, menutupi atasnya. Tombol back, nah kembali seperti ini. Jadi kita sudah kayak punya aplikasi gitu ya, tapi masih prototipe gitu. Kita close lagi. Coba ini saya ganti kalau scroll tuh gimana? Kita cek aja ini. Cuma kalau scroll tuh tidak bisa ke beda screen ya. Ini nggak boleh, harus satu screen. Coba ini kalau kita arahkan ke moving ya, tampilannya seperti apa. Kita play, go. Nah, nggak ada efeknya ya, karena ini layarnya kan pas ya, kecuali nanti layarnya dibuat panjang ke bawah, nanti baru bisa scroll ya. Oke, ini saya kembalikan transisi. Kalau transisi tadi pilihnya yang dua ya, ini ya. Kita play lagi, tampilannya seperti apa. Nah, langsung hilang gitu ya. Nah, monggo nanti pilih yang mana, yang overlay atau transisi. Tapi ini ada animasinya. Nah, tinggal dipilih push up misalkan. Nah, seperti ini. Nah, kalau slide up ya. Nah, rek. Nah, seperti ini. Terserah nanti yang ini ada durasinya, nanti bisa di setting berapa detik gitu ya. Nah, kalau durasi lebih lama itu ya lebih terasa ya. Nah, seperti ini. Oke, yang back tadi juga boleh di setting di sini. Kalau tadi slide left, ini saya ganti slide right. Misalkan asing-nya kita ganti in out atau diganti bounce. Bounce itu yang bendal-bendal itu ya. Nah, seperti ini. Nah, ya. Seperti itu. Terus ada lagi, ini kan triggernya tab ya tadi ya. Boleh juga triggernya voice ya. Coba ini tadi apa? Nggak kepakai, saya hapus. Oke, ini triggernya kalau voice ya. Nah, misalkan login. Nah, ini pertanyaannya jalan nggak ya, kita cek nanti. Transisi ini kita ganti slide down. Tekan spasi ya. Login, ada izin dulu. Login nggak bisa ya. Login, oh bisa. Spasinya harus dilepas dulu. Nah, ini yang sini belum ada backnya, berarti kita kasih apa? Kita kasih sembarang dulu, ini buat mancing aja untuk backnya. Kita kasih warna sembarang dulu. Oke, ini kalau diklik kembali, misalkan kembali ke sini boleh, tidak harus ke sini ya. Oke, ganti yang left.
Oh, ini tadi apa? Voice ya. Kita ganti dulu. Bentar. Ya. Go. Login. Oh, sorry. Spasi tekan. Login. Nomad. Nah, ini mungkin logat saya. Logatnya harus pas. Login. Login. Ya. Nah, logatnya ini. Tapi tadi udah, nah bisa. Ya, tapi itu kalau pakai voice ya, tadi kan contoh. Tapi sebenarnya aplikasi yang pakai voice kan jarang. Ya meskipun itu bisa ya. Oke, saya kasih tab. Tapi nanti boleh, misalkan teman-teman pengen buat aplikasi khusus yang tunanetra kan nanti bisa pakai voice. Nanti pakai fasilitas miliknya Google Voice bisa. Jadi kemarin ada juga yang skripsi itu pakai voice. Jadi perintahnya nggak ngetik, pakai voice semua. Nah, seperti itu ya nanti simulasinya. Nah, ini kebetulan kan desainnya masih sederhana. Nah, nanti tugas teman-teman yaitu membuat desain yang sesuai aplikasi yang akan dibuat. Ya, misalkan ada menu apa itu, sampai kirinya kalau diklik nanti menu drawernya keluar. Nah, sebenarnya ada lagi, sebentar. Saya coba buat satu screen lagi. Saya taruh bawah aja ya. Taruh kanan aja ya. Kanan. Ya. Ukurannya saya rubah aja biar sama. Ya. Oke, misalkan kita buat contoh aja. Kita buat tulisan mana tadi misalnya. Pop. Karena warnanya putih nggak kelihatan ya. Kita ganti dulu warnanya. Oke. Ini ada tulisan pop misalnya. Oke, ini di samping kanannya ini saya buat sebuah kotak. Di sini saya kasih tulisan lagi. Misalkan selamat datang. Selamat datang. Oke. Bawahnya saya kasih tombol. Ini saya versi cepat aja ya. Kalau kurang bagus ya biasa, harap dimaklumi. Versi cepat aja tampilannya. Tapi teman-teman nanti ya tampilannya harus disesuaikan kebutuhan. Oke, kasih tulisan oke. Oke, kembali ke prototype. Oke, ini saya tarik ke sini. Ya. Tadi transisi saya ganti overlay ya. Oke. Kita coba jalankan. Kalau ini diklik. Nah, jadi overlay itu bukan ganti screen tapi kayak di atasnya. Nah, kenapa ini bisa transparan? Ya karena di sini tidak saya kasih tidak saya beri apa tadi background. Makanya di sini transparan. Nah, ini kan bisa teman-teman misalnya buat notif atau peringatan atau konfirmasi itu bisa. Ya, kalau di OK kembali. Ya, seperti itu. Kalau tadi kembali ke home. Nah, itu ya sebagai contoh. Oke, nanti tugasnya bisa dilihat di learning. Ini ada lagi misalkan pengen dikonekkan dengan device ya, tapi ini harus connect dengan HP-nya juga bisa atau emulator ya. Tapi kalau pakai Android nanti pakai USB. Ya. Nanti silakan di-download download SD mobile aplikasi. Jadi nanti teman-teman bisa merasakan kalau ini ditampilkan di Android seperti apa. Ya.
Nanti bisa dicoba di situ. Tapi harus install ini dulu. Gitu. Tapi ada juga yang di publish ya. Publishnya itu ekspornya. Ya, ini bisa ini disimpan demo. Ini nyimpennya online ya. Nanti bisa di share link juga di situ. Tapi masih loading. Ah, ini. Tapi ini premium untuk itu. Nah, ini sudah disimpan, nanti bisa juga sih di share linknya gitu ya. Nah, ini share-nya. Misalkan ini create link ya. Oke, nanti coba saya linknya kita publish di e-learning bisa. Nah, ini sudah jadi. Ini kalau saya copy, saya buka di browser misalkan. Ya, nanti di sini langsung muncul aplikasinya. Nah, cuma tadi kelihatannya resolusi saya. Ya. Nah, seperti ini. Cuman bukanya harus di HP. Gitu. Bisa di-share. Ya, mungkin untuk simulasi, oh nanti aplikasinya bentuknya seperti ini. Karena kalau Android itu kalau cuma tampilan-tampilan layout itu kurang menggambarkan bentuk aslinya. Oke, itu ya untuk demonya. Nanti untuk tugasnya silakan dibaca di online. Oke, mungkin itu untuk pengantarnya. Terima kasih. Silakan dikerjakan tugasnya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.